Tidak ada yang pernah mengira bahwa gedung tua di pusat kota itu masih menyimpan sesuatu yang bergerak di dalamnya. Sudah bertahun-tahun gedung tersebut ditutup karena renovasi berhenti di tengah jalan. Debu dan cat terkelupas menempel pada setiap sudut, sementara kabel listrik yang tidak lagi terawat menggantung dari plafon yang merapuh. Walaupun sebagian besar ruangan telah tidak dialiri listrik, beberapa lampu darurat masih menyala karena panel cadangan belum pernah benar-benar dimatikan. Disitulah cerita ini bermula. Sebuah cerita yang kemudian masuk ke catatan keamanan kota sebagai insiden yang tidak dapat dijelaskan. Pada malam itu, pukul 22:43, ruang monitor keamanan gedung menerima notifikasi otomatis dari sistem kamera. Teknisi shift malam yang berjaga tidak sedang memperhatikan layar, karena biasanya kamera hanya menangkap pemandangan kosong dan gelap. Namun malam itu, alarm gerakan menyala berkali-kali. Di layar muncul seseorang. Seorang petugas kebersihan. Pria berusia sekitar 39 tahun yang malam itu bekerja sendirian karena rekan yang biasa menemaninya sedang izin. Rekaman menunjukkan pria itu berlari terengah-engah menyusuri lorong lantai 3. Lampu darurat membuat bayangannya bergerak memanjang di lantai yang kusam. Tetapi yang mengejutkan bukanlah cara ia berlari. Bukan juga wajah pucatnya yang tampak seperti habis melihat sesuatu yang tidak seharusnya terlihat manusia. Yang membuat rekaman itu mengguncang siapapun yang melihatnya adalah bayangan kedua yang muncul di lantai. Bayangan itu lebih tinggi, lebih ramping, dan bergerak tidak serempak dengan tubuh sang petugas kebersihan. Bayangan itu seolah mengejarnya. Padahal kamera tidak menangkap sosok apapun selain dirinya. Petugas keamanan yang melihat rekaman itu langsung memanggil dua anggota lainnya. Mereka memutar ulang video itu berkali-kali. Tidak ada manipulasi. Tidak ada gangguan teknis. Gambar sangat jelas. Sang petugas kebersihan berlari sambil terus menoleh ke belakang. Namun rekaman menunjukkan lorong kosong. Hanya bayangan di lantai yang memperlihatkan seolah ada sesuatu yang mengikuti dari jarak sangat dekat. Beberapa menit kemudian, petugas kebersihan itu menerobos pintu keluar gedung. Ia jatuh tersungkur di tangga luar sambil memegangi kepalanya. Ia menangis dan gemetar. Monitor CCTV luar gedung merekam momen itu tanpa gangguan. Ia tidak membawa perlengkapannya, tidak membawa tas, tidak membawa alat pel atau sapu. Ia keluar begitu saja, seolah melarikan diri dari sesuatu yang lebih menakutkan daripada gelap malam. Pada saat kondisi pria itu sedikit membaik, ia hanya dapat memberikan satu kalimat ketika ditanya apa yang terjadi. Kalimat yang bahkan membuat petugas keamanan yang sudah berpengalaman puluhan tahun merasa merinding. Ia berkata dengan suara patah dan tersengal. Ada yang berbicara tepat di belakang telinga saya. Suaranya sangat dekat. Saya tidak bisa melihat siapapun, tetapi saya mendengar seseorang berkata jangan naik ke lantai itu. Petugas keamanan langsung menghubungi atasan mereka. Malam itu juga dilakukan pemeriksaan awal. Namun sebelum tim keamanan naik ke lantai 3, mereka memutar ulang rekaman mulai 2 jam sebelum kejadian. Mereka ingin mengetahui kapan tepatnya petugas kebersihan itu mulai ketakutan. Dari rekaman, terlihat ia bekerja normal saat memulai pekerjaannya. Tidak ada perilaku janggal. Ia sempat berhenti beberapa kali seperti sedang mendengarkan sesuatu, tetapi kembali bekerja setelah beberapa detik. Tidak ada apapun yang tampak mencurigakan, sehingga penyebab ketakutannya sebenarnya masih menjadi pertanyaan besar. Ketika tim keamanan akhirnya memutuskan untuk naik ke lantai 3 malam itu juga, mereka mendapati sesuatu yang membuat situasinya menjadi lebih aneh. Lorong tempat petugas kebersihan itu berlari tanpa normal. Tidak ada tanda kerusakan. Tidak ada pintu yang terbuka. Tidak ada jejak yang menunjukkan adanya orang lain. Namun mereka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ada, genangan kecil air tepat di depan pintu tangga darurat. Bentuknya lingkaran. Seperti bekas tetesan air yang jatuh perlahan dari ketinggian. Tidak banyak. Hanya beberapa tetes yang terlihat, namun cukup jelas untuk menimbulkan pertanyaan. Karena lantai 3 tidak lagi memiliki sumber air. Semua pipa telah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Salah satu penjaga keamanan menunjuk bercak itu dengan ujung sepatu. Ia berkata bahwa tidak seharusnya ada air di lantai 3. Tidak ada kebocoran. Tidak ada bak cuci. Tidak ada AC yang masih aktif. Tidak ada alasan untuk menjelaskan mengapa ada air di sana. Apalagi tetesan air itu tampak baru, seolah baru jatuh beberapa menit lalu. Tim keamanan tidak dapat menemukan sumbernya. Tidak ada pipa bocor, tidak ada embun dari dinding, tidak ada tanda-tanda kondensasi. Setelah memeriksa seluruh lantai 3, mereka menyadari bahwa pintu menuju ruang arsip,
yang biasanya selalu diam, terasa dingin ketika disentuh. Bukan dingin biasa. Dinginnya seperti logam yang disimpan di dalam air dalam waktu lama. Perasaan dingin merambat sampai ke tulang jari salah seorang petugas. Padahal suhu ruangan tidak sedingin itu. Tidak ada aliran angin. Tidak ada pendingin ruangan aktif. Suhu udara cukup normal seperti ruangan kosong pada umumnya. Namun pintu itu benar-benar terasa seperti dikelilingi udara dingin yang tidak berasal dari sirkulasi alami. Malam itu, tim keamanan akhirnya menyerah. Mereka menutup laporan sementara dan memberikan catatan bahwa pemeriksaan lanjutan akan dilakukan di pagi hari. Petugas kebersihan yang mengalami kejadian itu dipulangkan setelah kondisinya membaik. Namun sebelum ia pergi, ia sempat mengatakan sesuatu yang membuat semua orang di ruang monitor saling menatap tanpa kata. Ia berkata, "Waktu saya mengepel di depan ruang arsip itu, saya mendengar seseorang memanggil saya. Satu kali saja. Sangat jelas. Suara perempuan. Tapi saya tidak melihat siapapun. Saya baru sadar, suara itu datang dari tempat yang tidak seharusnya mengeluarkan suara." Ketika ditanya apa maksudnya, ia menjawab pelan, "Ruang arsip itu dikunci. Saya tidak punya kuncinya. Tapi saya mendengar suara dari dalam. Suara itu berkata saya mendengar kamu." Suaranya bukan suara manusia hidup. Malam itu, gedung terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu darurat berpendar lemah di sepanjang lorong. Pintu arsip tetap pada posisi terkunci. Genangan air menguap dalam beberapa jam, seolah tidak pernah ada. Namun rekaman CCTV yang menampilkan bayangan kedua di lantai tetap menjadi bukti pertama dari teror yang dialami petugas kebersihan malam itu. Pagi setelah kejadian itu, gedung lama kota tampak lebih sunyi dari biasanya. Matahari yang biasanya membuat lantai marmer kusa memantulkan cahaya hangat kini tidak mampu mengusir hawa dingin yang menyelinap dari lorong-lorong kosong. Para petugas keamanan yang bertugas siang sudah mendengar tentang pria kebersihan yang berlari ketakutan semalam. Mereka yang baru tiba bahkan menolak naik ke lantai 3 sebelum ada instruksi jelas dari atasan. Rekaman CCTV yang semalam diputar berulang kali membuat semua orang kehilangan selera bercanda. Bayangan kedua yang mengikuti petugas kebersihan itu bukan ilusi. Tidak ada gangguan pencahayaan. Tidak ada kerusakan kamera. Semuanya tampak nyata. Setelah briefing singkat, Kepala Keamanan memutuskan melakukan investigasi menyeluruh. Ia meminta 2 petugas keamanan senior untuk menemaninya naik ke lantai 3. Mereka ingin memastikan apakah yang dilihat petugas kebersihan semalam memang hanya halusinasi atau ada sesuatu yang betul-betul berada di lantai itu. Langkah mereka terasa berat dan saling berdekatan ketika menaiki tangga. Setiap pijakan menimbulkan gema yang terdengar jelas, seakan ada ruang kosong yang sangat besar menunggu di atas. Begitu mencapai lantai 3, suasana langsung berubah drastis. Udara terasa lebih dingin daripada lantai sebelumnya. Cahaya matahari tidak masuk ke lorong ini karena jendela-jendelanya disekrup sejak lama. Lampu darurat saja yang menerangi, memberikan efek temaram yang membuat bayangan-bayangan menjadi lebih panjang dan memanjang ke dinding. Kepala keamanan menyalakan senter tambahan. Pancaran cahaya itu memantul ke lantai kusam, memunculkan debu yang berterbangan. Mereka mulai memeriksa tempat demi tempat. Lorong utama, ruang penyimpanan alat tulis, ruang pertemuan lama, hingga toilet pegawai. Semuanya tampak seperti gedung tua yang dibiarkan terbengkalai. Namun ada satu area yang langsung membuat langkah mereka terhenti. Tepat di depan ruang arsip. Di sana, mereka menemukan sesuatu yang tidak disangka. Lantai yang semalam ditemukan basah kini tampak kering sepenuhnya. Tidak ada genangan. Tidak ada tanda-tanda air. Tidak ada residu yang biasanya tertinggal jika ada tetesan dari pipa atau kebocoran. Seolah lantai itu belum pernah terkena air sama sekali. Kepala keamanan mengingat jelas bahwa semalam mereka melihat sisa tetesan air yang membentuk lingkaran kecil. Bahkan ia masih bisa membayangkan bagaimana cahaya lampu darurat memantul di permukaan air tersebut. Sekarang semuanya hilang. Menguap tanpa jejak. Salah satu petugas keamanan mendekati pintu arsip. Ia meletakkan telapak tangannya di permukaan logam itu. Seketika wajahnya berubah. Ia menarik tangannya kembali sambil mengusap jari-jarinya seperti sedang menghilangkan rasa dingin yang menusuk. Ia berkata pelan, "Pintu ini dingin. Tidak wajar dinginnya. Seperti ada es di dalamnya." Kepala keamanan mencoba menyentuh juga. Dan ia langsung mengerti apa yang dirasakan petugasnya. Pintu itu jauh lebih dingin daripada suhu ruangan.
Dinginnya bukan dingin angin malam. Dinginnya seperti besi yang disimpan di ruang beku. Yang aneh adalah, tidak ada sebab logis yang bisa menjelaskan kenapa pintu itu dingin. Ruang arsip tidak memiliki pendingin ruangan. Tidak ada mesin. Tidak ada ventilasi yang terbuka. Ruangan itu sudah lama tidak digunakan. Mereka mencoba memanggil. "Halo, ada orang di dalam?" Tidak ada jawaban. Kepala keamanan mengambil kunci cadangan untuk membuka ruang arsip itu. Namun sebelum kunci dimasukkan, ketiganya mendengar suara yang membuat darah mereka membeku. Suara samar dari balik pintu. Suara seperti seseorang yang menarik napas panjang dan berat. Bukan napas orang yang sedang panik. Napas itu pelan. Dalam. Seperti seseorang yang sudah lama berada di ruangan gelap dan tiba-tiba mendengar ada orang di luar. Salah satu petugas mundur beberapa langkah. Ia tidak ingin berada terlalu dekat dengan pintu itu. Kepala keamanan menempelkan telinganya pada permukaan besi. Jalannya napas itu jelas. Sangat jelas. Bukan hembusan angin. Bukan suara mesin lama. Ini suara manusia. Dan datang dari dalam ruangan yang seharusnya kosong total. Ia menatap kedua bawahannya, kemudian berbisik. "Kita buka." Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia memasukkan kunci dan memutar perlahan. Kunci berputar dengan suara klik yang menggema keras di lorong yang sunyi. Kepala keamanan menarik gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Pintu bergerak beberapa sentimeter saja sebelum berhenti. Seperti ada sesuatu yang menghalangi dari dalam. Ia berusaha mendorong lebih kuat. Pintu bergerak terbuka perlahan, menghasilkan suara seret logam yang membuat bulu kuduk berdiri. Begitu terbuka, ruangan terlihat gelap total. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan lampu darurat yang seharusnya menyala di dalam ruangan itu padam. Udara dari dalam ruangan terasa lembab dan sedikit berbau. Bukan bau bangkai, tetapi bau buku-buku tua yang disimpan terlalu lama. Bau lembaran kertas yang basah. Seperti ada kelembapan yang tidak masuk akal. Kepala keamanan menunjukkan sinar senter ke dalam ruangan. Rak-rak arsip berjajar rapi, penuh dengan kotak-kotak karton tua. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah masuk. Tidak ada barang jatuh. Tidak ada pintu belakang. Tidak ada ventilasi besar. Tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi. Dan tidak ada siapapun di dalam ruangan. Tetapi mereka semua mendengar napas itu jelas sebelum pintu dibuka. Tidak mungkin mereka salah dengar. Napas itu nyata. Nyata seperti seseorang berdiri di balik pintu menunggu. Salah satu petugas memberanikan diri melangkah masuk. Begitu kaki kanannya menginjak lantai ruang arsip, ia merasakan sesuatu yang membuatnya berhenti. Lantai itu terasa basah. Ia mengarahkan senter ke lantai. Tampak bekas air. Seperti jejak langkah seseorang yang baru saja berdiri di situ. Jejak itu tidak berbentuk jelas, tetapi basahnya terlihat jelas dari pantulan cahaya senter. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan. "Ada yang baru saja berdiri di sini." Kepala keamanan hanya menatap. Tidak ada satupun dari mereka yang berani membantah kalimat itu. Karena memang itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Tetapi saat mereka memeriksa lebih jauh, jejak itu berhenti tiba-tiba. Tidak ada arah lanjutan. Tidak menuju rak. Tidak menuju pintu belakang. Jejak itu hanya berhenti di tengah ruangan. Seolah orang yang membuat jejak itu menghilang begitu saja. Petugas keamanan keluar dari ruangan dengan napas tidak teratur. Mereka semua sepakat bahwa pemeriksaan harus dihentikan dulu. Ada sesuatu di ruang arsip itu yang tidak ingin mereka temukan lebih jauh. Mereka menutup pintu kembali dan mengunci dengan hati-hati. Tapi sebelum pergi, kepala keamanan menempelkan telinganya sekali lagi ke permukaan pintu. Tidak ada napas. Tidak ada suara. Tidak ada apa-apa. Namun hawa dingin masih terasa merambat ke jari-jarinya. Ketika mereka meninggalkan lantai 3, seorang petugas menoleh ke belakang dan bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di ujung lorong. Bayangan itu tidak bergerak. Hanya berdiri. Menghadap mereka. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu hilang. Itulah awal dari misteri yang lebih dalam. Sebab apa yang dialami petugas kebersihan malam sebelumnya ternyata bukan kejadian tunggal. Justru itu adalah peringatan pertama. Dini hari berikutnya, udara sekitar gedung lama kota terasa lebih lembab dari biasanya. Kabut tipis menggantung rendah,
seolah enggan mengangkat diri dari jalanan. Petugas kebersihan itu kembali memasuki area depan dengan langkah ragu. Meski tubuhnya masih menyimpan lelah semalam, ada dorongan kuat untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ia hanya membawa senter kecil dan tas peralatan sederhana, sama seperti sebelumnya, tanpa ditemani siapapun. Penasaran bercampur ketakutan membuat jantungnya berdegup seperti barisan langkah cepat di lorong sempit. Setelah membuka pintu utama, aroma apa kembali menyambutnya. Namun kali ini ada yang berbeda. Suara gemerisik halus terdengar di lantai atas, seperti gesekan kain atau langkah perlahan yang sengaja diperlambat. Ia berhenti sejenak, mengamati sekeliling. Bangunan itu sunyi, hanya terdengar suara angin yang menyusup lewat celah papan tua. Tapi suara gemerisik tadi tidak mungkin berasal dari angin. Terlalu teratur dan terlalu dekat. Ia menyalakan senternya, lalu mulai menaiki tangga satu persatu. Tangga itu berderi pelan, tak sekeras sebelumnya, namun justru membuatnya semakin waspada. Setiap anak tangga seperti membawa beban cerita lama yang tak pernah selesai. Lampu-lampu tua di sisi dinding masih mati, hanya tersisa bekas kabel yang menggantung tak beraturan. Saat ia mencapai lantai 3, udara terasa lebih dingin. Suhu turun seperti ruang itu menyimpan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Ketika ia hendak berbelok menuju tangga lantai 4, ia menemukan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di lantai, tepat di bawah pegangan tangga, terlihat garis-garis halus seperti goresan kuku. Bentuknya tidak sporadis, melainkan sejajar, panjang, dan tampak segar. Siapapun yang membuat tanda itu seolah ingin menunjukkan arah atau sekadar menandai keberadaan. Ia menyinari goresan itu lebih dekat. Ada 5 garis pada satu sisi, dan 5 garis lagi sedikit ke atas. Polanya berulang di seluruh anak tangga menuju lantai 4. Tadinya ia berniat menyelesaikan pekerjaan seperti biasa, tetapi tanda-tanda ini membuat pikirannya terpecah. Ia ingin turun dan segera keluar, namun rasa penasaran menjadi magnet yang lebih kuat daripada rasa takut. Ia melangkah perlahan, mengikuti goresan-goresan itu sembari menjaga jarak dari dinding. Tangga menuju lantai 4 terasa lebih sempit, padahal ia sudah puluhan kali melewati tempat ini tanpa masalah. Kali ini dinding di sisi kanan seperti mendekat dan udara terasa lebih berat, seperti ada yang memperhatikan dari balik kegelapan. Setibanya di lantai 4, ia melihat bahwa koridor di sana lebih gelap daripada biasanya. Senter di tangan terasa kurang kuat untuk menembus pekatnya lorong. Ada hawa sejuk mengalir dari salah satu ruangan di sisi kiri, meski ia tahu tidak ada jendela terbuka di sana. Ia mengambil napas panjang sebelum memutuskan untuk masuk. Pintu kayu tua itu terbuka setengah, memperlihatkan ruangan yang dulu pernah digunakan sebagai arsip. Rak-rak besi kosong berdiri tidak beraturan, beberapa miring, seolah pernah didorong dengan keras. Ia masuk perlahan. Cahaya senter bergerak melewati rak-rak tinggi, menyapu debu yang menumpuk tebal. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Tumpukan kertas lusuh berserakan di lantai, seolah ada yang mengobrak-abriknya. Namun lebih aneh lagi, di antara kertas-kertas itu terdapat noda air berbentuk bulat memanjang. Warna nodanya lebih gelap dibanding lantai yang berdebu. Sekilas seperti bekas air yang menetes dari tubuh seseorang yang basah kuyup. Dan noda itu membentuk jejak yang memanjang menuju ruangan sebelah. Ia mendekat dengan sangat hati-hati. Senter diarahkan pada noda tersebut. Bentuknya semakin jelas. Itu bukan sekadar air. Ada aroma asing yang menguar samar, seperti bau tanah basah bercampur sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Jejak itu berakhir tepat di ambang pintu ruangan sebelah. Tanpa sadar ia menelan ludah. Ruangan itu, sebelum gedung ditutup untuk renovasi, dikenal sebagai tempat penyimpanan peralatan listrik. Tidak ada alasan ada seseorang berkeliaran di sana. Terlebih dalam keadaan basah. Saat ia memutar gagang pintu yang setengah terbuka, terdengar suara lembut seperti desahan. Bukan angin, bukan gesekan rak. Lebih mirip seseorang yang mencoba menarik napas panjang setelah menahan diri lama. Ia langsung memundurkan tubuh, menempel pada rak paling dekat. Senter diarahkan ke dalam ruangan, namun cahaya itu hanya memperlihatkan sudut-sudut kosong dan lantai berdebu. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba rak di sebelahnya bergeser sedikit. Tidak sampai berguling, hanya goyah seperti ada yang menabraknya dari balik dinding. Ia panik, tetapi tidak menemukan apapun ketika mengarahkan cahaya ke sana. Ruangan kosong, tidak ada celah untuk orang bersembunyi. Namun suara desahan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. Ia berputar cepat, senter terangkat,
tetapi hanya menemui dinding kusam. Napasnya kini tidak beraturan. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak mengikuti langkahnya, meski tidak terlihat. Seperti ada hawa yang menyentuh kulit lehernya setiap kali ia menoleh. Bahkan suara kecil dari lantai seperti menjadi sangat dekat dengan telinganya. Ia memutuskan untuk keluar dari ruangan itu secepat mungkin. Namun ketika ia melangkah keluar, pintu di belakangnya menutup dengan keras. Suaranya menggetarkan seluruh lorong lantai 4. Ia tersentak mundur. Getaran itu membuat debu berjatuhan dari langit-langit. Kemudian, seolah mengikuti momentum, lampu neon tua di ujung koridor berkedip pelan. Lampu itu sudah lama mati, tetapi kini memancarkan cahaya redup, cukup untuk menunjukkan sosok samar yang berdiri jauh di ujung lorong. Tubuh petugas kebersihan itu langsung membeku. Sosok itu berdiri tegak, tampak seperti bayangan manusia namun tidak memiliki detail wajah. Hanya siluet hitam memanjang, seperti disinari dari belakang oleh cahaya yang tidak ada sumbernya. Rambutnya tergerai acak, dan bahunya bergerak naik turun seperti sedang mengatur napas. Ia tidak bergerak maju. Tidak bersuara. Hanya berdiri menatap. Atau lebih tepatnya, seperti menunggu. Petugas kebersihan itu tidak tahu harus menghindar kemana. Tangga berada di sisi kanan koridor, tetapi sosok itu berdiri sangat dekat dengan arah ke tangga. Jika ia mendekat, ia harus melewati bayangan itu. Namun jika ia kembali ke ruangan, ia hanya akan terjebak tanpa jalan keluar. Lampu neon kembali berkedip. Sekali. 2 kali. Pada kedipan ketiga, sosok itu tidak lagi berada di ujung lorong. Ia lenyap begitu saja. Namun suara napas berat itu muncul tepat di samping telinganya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan hembusannya. Petugas itu langsung berlari, tidak peduli bayangan apa yang mungkin menunggu di depan. Ia menabrak beberapa rak, hampir tersandung, lalu berlari keluar menuju tangga. Suara langkahnya menggema keras di seluruh lantai 4. Namun ada langkah lain yang menyusul di belakangnya. Langkah cepat, namun tidak terdengar seperti langkah manusia. Lebih berat, lebih panjang, seperti sesuatu yang menyeret kaki saat mengejar. Ia tak sempat menoleh. Ia hanya berlari turun secepat mungkin hingga akhirnya mencapai lantai 2, lalu lantai 1, dan kemudian keluar melalui pintu utama tanpa menoleh sedikit pun. Begitu tiba di luar ia terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Namun satu hal yang pasti, ia tahu dirinya tidak berhalusinasi. Apapun yang ia hadapi di lantai 4 bukan sekadar bayangan atau suara dari gedung tua. Ada sesuatu yang memang tinggal di tempat itu. Dan malam itu, sesuatu itu jelas menunjukkan dirinya. Menunggu. Mengawasi. Dan seolah ingin bercerita sesuatu. Pagi setelah kejadian di lantai 4, petugas kebersihan itu datang dengan langkah yang jauh lebih berat dari biasanya. Ia tidak lagi datang dengan peralatan lengkap, tidak membawa sapu panjang atau kain pel yang biasanya menemaninya setiap pagi. Yang ia bawa hanyalah sebuah keberanian yang tersisa sedikit, dan keinginan kuat untuk mencari jawaban atas teror yang terus membayangi pikirannya sejak malam itu. Ia tidak bisa mengabaikan kejadian tersebut. Bayangan samar, langkah yang memburunya, hingga desahan napas yang begitu dekat terasa seperti potongan-potongan informasi yang belum tersusun. Dan ia tidak tahan hidup dengan bayangan itu tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di gedung tua ini. Jadi, meski tubuhnya gemetar setiap kali ia melewati pintu masuk, ia tetap memutuskan untuk kembali. Ketika ia membuka pintu utama, aroma asap masih sama. Cahaya pagi masuk dari sela dinding retak, merambat seperti jari-jari tipis yang mengusap lantai. Tapi ada perbedaan kecil hari itu. Suasana dalam gedung terasa lebih tenang, lebih diam, tapi bukan diam yang menenangkan. Lebih seperti seseorang sedang memerhatikan dari balik kegelapan, menunggu gerak pertama. Langkahnya membawa ia menuju ruang keamanan di lantai dasar. Dulunya ruang itu digunakan penjaga malam untuk memantau gedung melalui sistem kamera. Sebagian monitor sudah rusak, sebagian lagi menyala samar tapi tidak menunjukkan apapun selain layar berwarna biru. Ia tidak tahu apakah kamera-kamera itu masih berfungsi. Namun rasa penasarannya jauh lebih kuat daripada rasa takut yang merayap. Ketika ia masuk ruang keamanan, udara di dalamnya terasa lebih dingin daripada bagian lain gedung. Jendela kecil tertutup rapat, tirai kain tua menggantung tanpa gerak. Ia menyapu debu dari meja konsol, lalu menyalakan monitor utama. Suara dengung halus terdengar, lalu satu persatu layar menampilkan gambar yang kabur. Ruang tangga, lorong lantai 2, ruang arsip lantai 4, dan pintu masuk belakang.
Awalnya semua terlihat normal. Hanya ruangan berdebu yang dibiarkan kosong selama bertahun-tahun. Namun ketika ia memutar rekaman dari malam sebelumnya, layar menampilkan sesuatu yang membuatnya terdiam. Di rekaman dari lorong lantai 4, tepat 15 menit sebelum ia tiba di lantai itu semalam, terlihat sosok samar berjalan melintas. Bukan manusia. Tubuhnya tampak memanjang, seperti bayangan yang dipaksa mengikuti bentuk tubuh manusia. Tidak berjalan dengan tegak. Lebih seperti melayang rendah, kemudian sesekali menyentuh lantai, meninggalkan noda gelap yang sama seperti yang ia lihat semalam. Ia menahan napas sambil memperhatikan rekaman itu frame demi frame. Di menit berikutnya, sosok itu berhenti tepat di depan pintu arsip. Gerakan kepalanya lambat, seperti sedang mendengarkan sesuatu. Kemudian ia menoleh ke arah kamera. Meski wajahnya samar, ada sesuatu yang sangat jelas dalam sorot kamera ketika sosok itu memandang. Ada kedalaman gelap yang tidak bisa ia jelaskan. Seakan sesuatu yang kosong sedang mencoba mempelajari pengamatnya. Layar kemudian berkedip tiba-tiba. Gambar hilang selama 3 detik, kemudian kembali menyala. Namun kali ini sosok itu telah pindah posisi. Kini berdiri di depan kamera, begitu dekat hingga wajahnya hampir memenuhi layar. Petugas kebersihan itu tersentak mundur, menutup mulutnya agar tidak berteriak. Wajah makhluk itu tidak memiliki mata. Hanya rongga gelap, dalam, seperti cekungan yang tidak berujung. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti kain basah yang melekat pada tengkorak. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajah namun tidak mengurangi kengerian bentuk aslinya. Kemudian rekaman meloncat. Layar menampilkan lorong kosong kembali. Ia menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Detak jantungnya begitu keras hingga ia bisa mendengarnya di telinga sendiri. Namun rasa takutnya berubah menjadi keyakinan bahwa apapun yang mengganggu gedung ini memiliki pola. Sesuatu yang terekam, terbaca, dipahami. Ia memundurkan rekaman lagi, kali ini memperlambat kecepatan putaran. Ada suara samar yang muncul beberapa detik setelah sosok itu menghilang. Suara itu terdengar seperti seretan kain basah. Atau mungkin langkah yang terseret. Tetapi ada bagian lain yang lebih mencuri perhatian. Sebuah bisikan yang terdengar sangat pelan, hampir tidak dapat ditangkap oleh telinga manusia. Petugas itu mengatur volume hingga maksimum. Bisikan itu terdengar lebih jelas. Di sini, suara itu tidak seperti suara manusia normal. Lebih seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang lama tidak digunakan, bergetar, patah, dan berat. Namun cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup rekaman dan memalingkan pandangan dari layar monitor. Kepalanya berputar, bukan karena lelah, tetapi karena ia tahu rekaman itu bukan sekadar bukti adanya makhluk tak terlihat. Rekaman itu seperti pesan. Seolah makhluk itu sengaja menampakkan diri pada kamera, pada momen spesifik, pada tempat spesifik. Dan lebih aneh lagi, bisikan itu seakan diarahkan langsung kepadanya. Petugas kebersihan itu menatap sekeliling ruangan keamanan. Ruang itu tiba-tiba terasa lebih sempit, seperti dinding mendekat pelan. Ia hendak melangkah keluar ketika sesuatu menarik perhatiannya. Sebuah lemari arsip besi kecil di sudut ruangan terbuka sedikit. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Ia mendekat perlahan lalu membuka lemari itu. Di dalamnya hanya ada satu item. Sebuah kaset rekaman tua, labelnya terkelupas. Namun di bagian yang masih terbaca tertulis tanggal yang membuat tubuhnya melemah. Tanggal itu adalah 2 hari sebelum gedung dinyatakan ditutup bertahun-tahun lalu. Ia mengambil kaset itu dengan tangan gemetar. Ada sesuatu yang tidak ia mengerti. Mengapa kaset itu disembunyikan? Siapa yang menempatkannya di sana? Dan yang paling penting, apa yang direkam di dalamnya? Petugas kebersihan itu menoleh ke monitor yang masih menyala. Lalu ke lorong gelap di luar ruangan. Suara bisikan rekaman tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Di sini, apapun yang terjadi di gedung ini dulu, sepertinya tidak pernah benar-benar berakhir. Dan ia baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Pagi itu matahari tertutup awan tebal, membuat cahaya yang masuk ke gedung lama kota tampak pucat dan tidak punya tenaga. Petugas kebersihan itu berdiri lama di depan pintu utama, memegang kaset tua yang ia temukan semalam. Tangannya sempat gemetar, bukan karena dingin, tapi karena perasaan bahwa ia semakin dekat dengan sesuatu yang tidak seharusnya ia temui. Namun ia sudah terlanjur melangkah sejauh ini. Mundur bukan lagi pilihan. Ia masuk ke dalam gedung dan menutup pintu pelan.
Suara desir angin terdengar samar dari celah atap, dan debu di lantai seakan ikut bergerak kecil seperti sedang berbisik. Ia berjalan menuju ruang keamanan untuk memutar kaset itu. Mesin pemutar kaset sudah tua dan karatan, tapi masih bisa menelan kaset ketika ia mendorongnya perlahan. Tombol play ditekan, dan suara kaset berputar terdengar lirih, diselingi dengung statis. Lalu suara itu muncul. Suara laki-laki, terdengar seperti penjaga lama gedung ini, berbicara dengan napas terburu-buru. Di latar belakang terdengar suara benda yang digeser, seperti seseorang sedang memindahkan perabot berat untuk menutup sesuatu. Kalimat yang terekam terdengar terputus-putus. Jika rekaman ini ditemukan, berarti aku tidak berhasil keluar. Sesuatu di lantai 4 bukan manusia. Aku mengikuti jejak basah itu, dan aku melihat pintu yang tidak ada di denah. Suara itu berhenti beberapa detik, seperti orang tersebut sedang menahan isak. Kemudian lanjut lagi, lebih lirih. Siapapun yang mendengar, jangan buka pintu itu, jangan dekati, itu bukan tempat mereka pergi untuk mati, itu tempat mereka bertahan. Kaset berdesis keras, lalu sunyi. Petugas kebersihan itu mematikan mesin pemutar kaset. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Ada pintu yang tidak ada di denah gedung. Itu berarti ada ruang rahasia yang tidak diketahui orang luar. Dan jika rekaman itu benar, ruang itu terhubung dengan makhluk yang ia lihat di rekaman kamera semalam. Ia menarik napas dalam dan menegakkan tubuhnya. Ia tahu ruangan itu pasti berada di lantai 4. Jejak basah yang ia lihat, goresan kuku di tangga, hingga suara napas di belakangnya semuanya mengarah ke tempat yang sama. Mungkin akhir dari teka-teki ini berada di sana. Langkahnya saat menaiki tangga kali ini lebih pelan, berhati-hati, tetapi tidak selemah sebelumnya. Suasana di setiap lantai terasa lebih sunyi daripada biasanya. Bahkan lantai 2 yang biasanya berderit sekarang terasa mati, seolah gedung itu ikut menahan napas. Ketika ia sampai di lantai 4, hawa dingin langsung merayap ke kulitnya. Ia menyalakan senter dan berjalan menyusuri lorong. Rak-rak arsip yang ia lihat semalam masih terguling. Pintu ruangan arsip itu masih terbuka setengah, dan noda basah di lantainya sudah mengering, meninggalkan warna kusam kehitaman. Ia mengarahkan senter ke sisi kanan lorong. Tembok panjang itu tampak polos, tapi ada bagian tertentu yang terlihat sedikit lebih bersih dibanding bagian lain, seperti pernah disentuh atau digosok. Ia mendekat dan mengusap dinding itu. Permukaannya terasa berbeda. Lebih dingin, lebih halus. Ia mengetuk perlahan. Suara ketukannya berongga. Di balik dinding itu ada ruang kosong. Ia menurunkan pandangan ke lantai. Debu di dekat dinding itu tidak menyebar merata. Ada pola bulat kecil seperti bekas langkah seseorang yang berdiri lama di satu titik. Langkah itu tidak menuju kemanapun. Menghadap dinding, seperti menunggu dibukanya pintu yang tidak terlihat. Ia menekan dinding dengan kedua tangannya. Tidak bergerak. Ia mencoba menekan lebih kuat sambil menggeser jari ke sudut dinding, mencari celah kecil. Lalu ia menemukannya. Sebuah garis tipis yang hanya tampak ketika cahaya senter menyentuh sudut tertentu. Garis itu membentuk persegi panjang kecil, seukuran pegangan pintu tersembunyi. Ia menarik garis itu dengan kuku, dan dinding bergetar pelan. Dalam hitungan detik, dinding itu bergeser ke dalam, memperlihatkan sebuah lorong gelap. Udara dingin menyergap wajahnya, membawa aroma lembab bercampur tanah basah. Cahaya senter menembus lorong itu hanya sedikit, seolah gelapnya menyerap cahaya. Lorong itu menurun perlahan, seperti akses menuju ruang bawah tanah rahasia. Ia melangkah masuk. Suara dinding menutup kembali di belakangnya membuat ia menoleh cepat. Namun pintu itu kini telah tertutup rapat, tanpa celah. Ia hanya bisa maju ke depan atau kembali meraba-raba di gelap mencari mekanisme yang sama. Tapi ia memilih untuk maju. Langkahnya menuruni lantai yang dingin. Udara semakin pekat dan lembab. Jauh di bawah, ia mendengar suara samar. Seperti seseorang sedang berbisik sangat-sangat jauh. Atau lebih buruk, suara seseorang merintih. Ketika lorong itu akhirnya terbuka ke sebuah ruangan besar, ia hampir menjatuhkan senternya. Ruangan itu tidak seperti bagian lain gedung. Tidak ada rak besi tua atau cat mengelupas. Dindingnya terbuat dari beton kokoh, seolah dibangun lebih modern daripada bagian gedung lainnya. Namun ruangan itu kosong. Hanya ada satu benda di tengah ruangan. Sebuah kursi besi, dengan rantai terlepas menjuntai di bawahnya. Dan di lantai, tepat di bawah kursi itu, ada noda hitam besar yang tampak berlapis-lapis, seperti sesuatu pernah menetes dan mengering di tempat yang sama selama bertahun-tahun.
Ia mendekat perlahan. Jantungnya berdegup keras. Ketika cahaya senter menyorot sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuat ototnya menegang. Di dinding selatan, ada tulisan panjang tercoret kasar. Tulisan itu seperti digores menggunakan benda tajam. Kalimatnya tidak rapi, cenderung terburu-buru, dan beberapa hurufnya tergores terlalu dalam hingga menembus lapisan beton. Tulisan itu berbunyi, "Mereka tidak mati di sini. Mereka menunggu. Mereka mendengar." Petugas kebersihan itu menelan ludah. Suasana ruangan berubah. Suara rintihan yang tadi terdengar jauh kini terdengar lebih dekat. Sangat dekat. Seperti berasal dari sudut ruangan yang tidak terjangkau cahaya senter. Ia memutar tubuh. Cahaya senter gemetar di tangannya. Dari kegelapan sudut itu, muncul sesuatu. Pertama hanyalah bayangan. Lalu bentuknya muncul perlahan, bukan dengan langkah, melainkan seperti tumbuh dari gelap itu sendiri. Sosok itu sama seperti yang ia lihat di rekaman kamera, tetapi kali ini terlihat lebih jelas. Wajahnya pucat basah, mata kosong tanpa bola mata, dan rambut panjang kusut yang meneteskan cairan gelap. Makhluk itu bergerak maju. Tidak cepat. Tidak lambat. Seperti seseorang yang yakin korbannya tidak akan lari. Mulutnya terbuka sedikit. Dari celah bibirnya keluar suara yang hanya berupa satu kata. Kembali. Petugas kebersihan itu mundur hingga punggungnya menabrak dinding. Ia memandang makhluk itu dengan tubuh gemetar. Namun di tengah rasa takut yang menusuk tulang, ia menyadari satu hal. Makhluk itu bukan ingin membunuhnya. Makhluk itu mencoba memperingatkannya. Ruangan ini bukan tempat makhluk itu lahir. Bukan tempat makhluk itu tinggal. Ruangan ini tempat makhluk itu dikurung. Dan seseorang dulu membangunkan mereka. Makhluk itu mengangkat tangan, menunjuk ke lantai tepat di bawah kursi besi. Di sana, di balik noda hitam yang mengering, petugas kebersihan itu melihat sesuatu yang hanya terlihat sekilas oleh cahaya bergerak. Sebuah lambang. Bukan tulisan. Bukan simbol agama. Bukan sesuatu yang umum di gedung pemerintahan. Lambang itu mirip lingkaran besar dengan garis-garis kecil bersinggungan di tengahnya, seperti pola pemanggilan atau ritual yang ia tidak pernah kenal. Ketika ia menatap lambang itu lebih lama, ruangan mulai bergetar kecil. Cahaya senter berkedip. Makhluk itu semakin mendekat, lalu berhenti tepat satu langkah di depannya. Suara yang keluar dari mulut makhluk itu lebih jelas kali ini. Jangan buka lagi. Kemudian seluruh ruangan terhempas angin kuat, dinding bergemuruh, dan pintu rahasia di belakangnya terbuka dengan sendirinya seolah ada tenaga yang mendorongnya keluar. Petugas kebersihan itu berlari. Tidak menoleh. Lorong terasa lebih panjang daripada saat ia masuk. Nafasnya tercekat, matanya berair karena udara dingin yang memukul wajahnya. Namun ia terus berlari sampai cahaya dari lantai 4 muncul di depan. Begitu ia melewati pintu rahasia itu, dinding menutup kembali dengan hentakan keras. Ia terhuyung dan jatuh di lantai koridor. Gedung itu kembali sunyi. Tidak ada suara napas makhluk itu. Tidak ada getaran. Tidak ada rintihan. Hanya dirinya sendiri. Ia berdiri dengan gemetar dan memandang dinding yang kini kembali utuh tanpa celah. Apapun yang ada di balik dinding itu seharusnya tetap terkunci. Dan meski ia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi di masa lalu, ia tahu satu hal. Ada rahasia gelap yang tersembunyi jauh sebelum ia bekerja di gedung ini. Rahasia yang melibatkan manusia, ketakutan, dan sesuatu yang tidak seharusnya dipanggil. Ia melangkah pergi dari lantai 4 dengan langkah berat. Kali ini bukan karena takut, tapi karena ia tahu ia memikul sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror. Ia membawa pengetahuan tentang sesuatu yang tidak boleh dibuka kembali oleh siapapun. Dan jauh di dalam gedung yang tua itu, di balik dinding beton rahasia, suara makhluk itu terdengar lagi, sangat pelan, seperti gumaman. Jangan kembali. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisahnya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri berikutnya. Semoga cerita ini memberi pengalaman menegangkan sekaligus membuka imajinasi kamu tentang misteri yang tersembunyi di sekitar kita. Sampai jumpa di cerita berikutnya.